Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba menyampaikan tema cukup unik juga. Artinya kewajiban berpuasa selain bulan Ramadan. Ketika kami menyampaikan pokok bahasan seperti itu, tentu saja banyak di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita yang bertanya, loh, apa ada kewajiban berpuasa di luar bulan Ramadan? Setelah kami mengadakan istilahnya penjelajahan ayat Al-Quran, kemudian diketahui bahwa sebenarnya kewajiban berpuasa selain bulan Ramadan itu ada beberapa yang perlu kita ketahui. Namun bedanya bahwa kewajiban puasa yang di luar Ramadan itu muncul karena adanya suatu pelanggaran hukum Allah. Maka puasa yang harus dilakukan hukumnya sesuatu yang wajib. Nah, sesuatu yang hukumnya wajib itu kalau tidak dikerjakan tentu akan mendapatkan sanksi yang akan mempengaruhi perjalanan hidup kita, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pengabdian kepada Allah, tentu saja kurang mantap atau kurang fokus. Nah, kewajiban berpuasa di luar Ramadan itu benar adanya, tetapi hampir belum banyak para dai kita yang membahas. Karena pada umumnya ketika menyampaikan masalah agama itu, orientasi utamanya itu masalah pahala. Akibatnya kurang cermat terhadap hal-hal yang seharusnya disampaikan. Sehingga Al-Quran hanya diambil satu ayat atau dua ayat tertentu, kemudian dibumbui dengan banyak cerita-cerita untuk menarik perhatian para audiens atau para pendengar gitu. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kami ingin mencoba menyampaikan dari hasil penelitian yang kami lakukan tentang wajib berpuasa di luar bulan Ramadan. Sekali lagi bahwa puasa itu dinyatakan wajib karena kalau tidak dikerjakan akan mendapatkan sanksi dari Allah. Maka hal yang demikian pasti harus kita laksanakan. Mari kita coba untuk mengadakan penelitian, penjelajahan beberapa ayat Al-Quran yang menyatakan adanya kewajiban tersebut. Bagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa kewajiban itu muncul karena adanya satu pelanggaran hukum Allah tentu saja. Namun sebenarnya kita juga harus yakin bahwa Allah melalui Al-Quran itu sudah menerangkan berbagai persoalan. Nah, untuk itu mari kita lihat dulu di dalam surat An-Nahl itu surat nomor 16 ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin sahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika sahidan 'ala haula. Dan pada hari kami bangkitkan pada setiap umat seorang penyaksi atau seorang pemberi bukti atas mereka dari kalangan mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau dalam hal ini adalah Nabi. Wajib nabika sahidan ala haula. Kami datangkan engkau Nabi sebagai pemberi bukti juga atas seluruh manusia. Kemudian wa nazzalna alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Dan kami turunkan atasmu Nabi kitab di sini adalah Al-Quran. Tibyana likulli syai', yang telah menerangkan atau menjelaskan bagi tiap sesuatu. Wahudan dan petunjuk, warahmatan dan rahmat kasih sayang, wa busro
kabar gembira lil muslimin untuk orang-orang muslim. Nah, berarti kitab Al-Quran yang diturunkan atas Nabi itu telah menerangkan atau menjelaskan bagi tiap sesuatu. Berarti sesuatu apapun bisa dijelaskan. Berarti segala sesuatu yang tadinya belum diketemukan, setelah diketemukan ya harusnya wajar-wajar saja. Dan juga sekaligus berfungsi sebagai petunjuk, kasih sayang dan kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Nah, saudara sekalian, ayat ini kami kemukakan bahwa Allah telah membangkitkan pada setiap umat seorang pemberi bukti. Pemberi bukti itu orang yang mencari bukti, peneliti, mengamati, memperhatikan, menjelajah Al-Quran, kemudian menganalisa. Itu nanti akan punya bukti-bukti otentik. Misalnya sebagai contoh, kami mencari bukti tentang sistem penanggalan. Akhirnya kami bisa membuat kalender itu setiap setahun sekali, sehingga bulan Ramadan tahun depan pun kita sudah bisa menentukan sekarang. Itu pemberi bukti itu maksudnya begitu, mencari bukti. Nah, hal ini kami juga sebagai pencari bukti dari ayat-ayat yang kita tulis. Kok ini ada keterangan begini ya, coba kita cari kaitannya ayat-ayat yang lain. Akhirnya diketemukan, maka di situ akan memberikan petunjuk. Petunjuk yang kami bahas di sini adalah menyangkut masalah kewajiban berpuasa di luar bulan Ramadan. Kemudian sebagai kabar gembira dan juga rahmat kasih sayang. Kabar gembira itu bagi orang-orang yang mentaati akan mendapatkan kegembiraan nanti di kampung akhirat. Terus kemudian yang mendapatkan kabar gembira adalah orang-orang yang dinyatakan muslim. Muslim itu orang yang taat dan patuh. Saudara sekalian, berdasarkan surat An-Nahl ayat 89 tadi, bahwa tiap sesuatu apapun masih Al-Quran bisa menjelaskan. Kalau sampai saat ini masih ada di antara saudara kita yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak bisa menjelaskan sholat misalnya, ini kan berarti loh, nah dulu sholat yang ngajarkan siapa? Yang ngajarkan Allah tentu saja bisa menjelaskan. Hanya kita mungkin belum menjelajah secara keseluruhan. Fakta membuktikan bahwa jumlah ayat 6236 aja menjadi 6666. Itu sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Maka saudara sekalian, mari kita mulai meneliti ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewajiban berpuasa di luar bulan Ramadan. Nah, pertama kali kami ingin menyoroti masalah pengertian menjihar istri ya. Menjihar istri, di sini ada ayatnya menjihar. Itu artinya menyatakan apa-apa yang ada pada istrinya, seperti apa yang ada pada ibu kandungnya. Nah, ketika orang mengatakan seperti itu akan mendapatkan sanksi hukum yang sangat berat. Nanti kita lihatnya. Ada beberapa tahap yang harus dilalui. Kalau tidak bisa dilaksanakan, maka sanksi hukum yang terakhir adalah wajib berpuasa di siang hari selama 2 bulan berturut-turut bagi seorang yang melakukan kesalahan-kesalahan sebagaimana maksud ayat berikut ini ya. Kita lihat surat nomor 58, surat Al-Mujadilah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yudahiruna minkum min nisaihim ma huna ummahatihim in ummahatuhum ilallahi waladnahum. Orang-orang yang menzihar atau menyatakan dari kamu, minkum, min nisaihim, tentang istri mereka, ma huna ummahatihim, apa yang ada pada istri-istri mereka tadi itu ada pada ibu kandungnya. Terus kemudian in ummahatuhum ilallahi waladnahum, bahwa ibu mereka kecuali yang melahirkan mereka. Lalu lanjutannya wa innahum layakuluna munkaro minal qauli wa zura.
Dan sesungguhnya mereka mengatakan perkataan mungkar dan kepalsuan, atau mengatakan yang mungkar dari perkataan. Innahum layakuluna munkaro minal qauli wa zura. Sesungguhnya mereka mengatakan yang mungkar dari perkataan minal qauli wa zura, dan kepalsuan atau dusta ya. Wa innallaha la'afun ghafur. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, saudara sekalian, ayat ini memberikan satu isyarat ya. Ini baru satu ayat, nanti belum bisa dipakai untuk kesimpulan. Masih ada lanjutannya. Bahwa orang yang menyatakan, menzihar itu menyatakan dari kita semua tentang istrinya, bahwa apa yang ada pada istrinya itu ada pada seperti ibu kandungnya gitu. Padahal ibu kandungnya itu hanya yang melahirkan mereka atau yang melahirkan kita gitu. Kita mengatakan begitu dianggap mengatakan yang mungkar dari perkataan dan kepalsuan atau kedustaan ya. Namun di sini ditutup dengan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ini artinya kalau hal seperti itu dikatakan baru sekali, belum tahu, belum paham, tentu saja Allah memaafkan dan memberikan ampun. Maksudnya begitu. Nah, apa yang ada pada istri seperti ibunya itu misalnya apa saja? Ya apa saja. Artinya apapun yang ada pada istri kita tidak boleh disamakan yang ada pada ibu kita masing-masing. Karena ibu itu yang melahirkan kamu, jangan disamakan dengan siapapun juga. Kan gitu misalnya. Ya, contohnya ya, misalnya karena mungkin marah ya terhadap istrinya, wah kamu itu misalnya galak seperti ibu saya, itu tidak boleh, apalagi jelek. Bahkan yang baik pun juga tidak boleh. Wah, kecantikanmu itu seperti ibu saya, juga tidak boleh. Wah, ternyata kamu masak seperti ini, seperti masakan ibu saya, juga tidak boleh. Pakai perhiasan atau apapun seolah disamakan dengan ibu kandungnya sendiri, itu tidak boleh. Tapi kalau baru sekali mengatakan, itu Allah memaafkan dan mengampuni. Nah, terus kemudian kan ada ayat lanjutannya, ayat yang ketiga ya. Waladina yudahirna min nisaihim tsumma ya'tuna lima qalu. Dan orang-orang yang menyatakan atau menjihar tentang istrinya, kemudian mengulangi lagi apa yang telah mereka katakan. Ya'tuna lima qalu. Lalu sanksinya di sini fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Nah, ini kan sudah muncul. Hendaklah mereka membebaskan seorang raqabah sebelum keduanya, suami istri itu bersentuhan. Allah menggunakan bahasa halus, bersentuhan itu artinya hubungan antara suami dan istri. Berarti kalau tadi sudah mengatakan begitu kemudian diulangi lagi, itu muncul sanksi bahwa mereka harus membebaskan raqabah. Nah, terjemahan umum raqabah diartikan budak. Saudaraku, bahwa sejak Al-Quran diturunkan, budak sudah tidak ada. Maka kalau kami memahami raqabah, raqib, riqab, raqibah itu kan artinya penjaga atau pengawas. Maka mestinya di sini adalah bujang penjaga yang sekarang terkenal sebagai pembantu rumah tangga, seperti gitu. Kalau mencari budak nggak ada, ya nanti susah sekali untuk melaksanakan sanksi hukum ini. Maka kalau kami cenderung bahwa raqabah itu adalah bujang penjaga atau seorang perempuan yang tugasnya menjaga di dalam rumah tangga, maka mestinya ya pembantu rumah tangga, karena budak sekarang sudah tidak ada. Sejak Al-Quran diturunkan, budak sudah dihapus. Nah, sebelum itu dilaksanakan, maka tidak boleh bersentuhan antara suami istri. Itu kan sanksinya berat sekali. Terus kemudian, dzalikum tu'adun nabih. Demikianlah itu kamu diberi pelajaran tentangnya. Tentang apa yang dilakukan tadi, menjihar istri tadi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah akan mengabarkan tentang apa yang kamu kerjakan. Ini muncul sanksi yang pertama kalau perkataan yang diungkapkan tadi diulangi lagi. Terus kemudian bagaimana kalau ternyata tidak bisa membebaskan raqabah? Membebaskan raqabah itu seperti apa? Maka raqabah yang tadinya itu bukan keluarganya, sebagai orang yang dibayar, digaji dan sebagainya itu ya
harus dibebaskan, bukan gajian lagi, tetapi seperti keluarga sendiri. Dimasukkan seperti keluarganya sendiri. Kalau misalnya dia belum punya suami, yang kita punya kewajiban untuk mencarikan suami, terus kemudian membiayai, dan sebagainya. Seperti itu, namanya bebas itu begitu. Selama ini kan nggak bebas, disuruh ke sana kemari, digaji setiap bulan sekian. Nih. Bisa ada kesulitan juga belum tentu dibantu. Maka membebaskan. Nah, membebaskan ini juga belum tentu setiap orang punya raqabah tadi. Ujang penjaga tadi belum tentu punya. Kalau belum punya kan nyari dulu, nyarinya kan lama juga. Ya, tidak mudah gitu ya. Maka sanksi ini terus terang kami mengatakan sangat berat. Nah, terus kemudian yang berikutnya, ayat berikutnya itu ayat yang keempat ya, surat 58 ayat 4. Famalam yajid wasiyamu sahroini mutatabi aini min qabli ayatamasa. Coba. Siapa yang tidak mendapatkannya, tidak mendapatkan raqabah yang dibebaskan tadi, hendaklah mereka itu berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bersentuhan. Nah, kan berarti kalau misalnya membebaskan raqabah itu kan sekali lagi kami katakan sulit mencarinya, kan tidak bisa spontanitas. Dia melakukan, tahu tentang hukum ini, belum punya raqabah kan mencari dulu. Nah, selama mencari belum ketemu kan nggak boleh sentuhan dengan istrinya. Nah, maka kemudian langkah berikutnya adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut sebelum bersentuhan. Nah, kan berarti sanksi ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti dia juga berpuasa terus-menerus. Artinya tidak boleh bersentuhan dengan istrinya. Nah, saudara sekalian, hal ini sepertinya sanksi yang begitu berat. Itu juga hampir belum banyak yang membahas atau saya belum pernah mendengar ya yang membahas. Ya karena selama ini bahwa di antara saudara-saudara kita membahas Al-Quran itu nanti hanya 1-2 ayat, kemudian diselingi atau mungkin ditambahi dengan bumbu-bumbu yang sedap, akhirnya orang pada ketawa, terus kemudian senang-senang, dapat pahala yang banyak gitu. Kemudian ayat lanjutannya, wa malam yastati fa'id amum sitina miskinan. Dan siapa yang tidak sanggup untuk melakukan puasa tadi, tetapi harus dicoba dulu. Misalnya sudah dicoba, misalnya dapat setengah bulan nggak kuat, dicoba lagi dapat 1 bulan nggak kuat, 2 bulan berturut-turut kan berat sekali. Dicoba sudah mendapat 58 hari batal, itu harus mengulangi dari 0. Nah kan berarti sangat berat. Nah maka di sini ada kesempatan malam yastati Fa'id amu sitina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Ini adalah jalan terakhir kalau sudah dicoba berkali-kali tidak kuat, tidak sanggup. Tapi tidak bisa langsung melompat, harus dicoba dulu. Terus kemudian dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah walil kafirina adabun alim. Demikian agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah batas-batas hukum Allah. Wa tilka hududullah, itulah batas-batas hukum Allah. Walil kafirina adzabun alim, dan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang pedih. Nah, saudara sekalian, ayat ini, satu ayat ini saja kalau dipahami kan mengerikan juga ya. Pertama kali tadi membebaskan raqabah itu juga ternyata sulit. Kalau belum punya nyari dulu juga lama. Terus kemudian puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau sudah dilakukan ternyata dapat 1,5 bulan batal, itu harus mengulangi dari 0. Bahkan sudah 59 hari, kurang 1 hari pun harus mengulangi dari 0. Kan sangat berat. Nah, ketika sudah dicoba berkali-kali, berkali-kali itu kan minimal sampai 3 kali ya, ternyata tidak sanggup, maka memberikan makan kepada 60 orang miskin. Nah, kalau secara kebetulan orangnya nggak mampu kan juga berat juga, 60 orang miskin. Nah, itu merupakan
ketentuan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau misalnya itu tidak mau laksanakannya, dianggap tidak beriman. Karena itu merupakan batas-batas hukum yang harus dilalui. Nah, ketika itu tidak dilalui, maka dia dianggap seperti orang kafir. Walil kafirina adzabun alim. Itu tutupan dari ayat itu kan dianggap kafir kalau tidak dilaksanakan. Nah, saudaraku, bahwa ternyata menjihad istri, menyatakan sesuatu tentang istrinya sama dengan yang ada pada ibunya, itu kan sanksinya sangat berat. Tetapi banyak di antara kita ya belum tahu. Loh, apa kira-kira ada yang melakukan? Nah, ada ayat ini mesti ada pelakunya. Kita harus paham bahwa seluruh ayat-ayat yang Allah keluarkan di dalam Al-Quran itu mesti ada pelakunya. Saudara sekalian, dari keterangan ayat tersebut tadi dapat dipahami, ya, pertama, bahwa seorang suami dilarang menjihad istrinya, yaitu menyatakan apa-apa yang ada pada istrinya itu disamakan dengan apa yang ada pada ibu kandungnya, apapun, baik atau buruk, apalagi buruk. Kalau hal itu dilakukan sekali, mungkin karena kurang pengertian, maka Allah mengampuni dan sudah memaafkan. Tetapi kalau hal itu diulangi lagi, maka Allah memberikan sanksi yang pertama, ya, harus membebaskan rokobah, seorang bujang pengawas, bujang pembantu perempuan, untuk menjadi hidup normal. Kemudian dianggap seperti keluarganya sendiri. Kalau dia belum bersuami, hendaklah dicarikan jodoh, dibantu sebagaimana keluarganya sendiri. Nah, jika hal itu belum dilakukan, belum boleh bersentuhan dengan istrinya. Artinya tidak boleh berhubungan suami istri. Nah, sampai kapan? Ya sampai sanksi hukumnya dilaksanakan. Kalau ternyata tidak bisa mencari rokobah untuk dibebaskan tadi, maka harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, selama berpuasa 2 bulan berturut-turut belum selesai, juga tidak boleh bersentuhan dengan istrinya. Tidak boleh berhubungan suami istri, walaupun dia adalah istri yang sah. Nah, ini kan sanksi hukum puasa ini kan lebih berat daripada puasa Ramadan. Ramadan kan bisa berbuka, nanti diganti yang lain. Ini nggak bisa. Nah, walaupun istri sah, tetap tidak boleh bersentuhan. Nah, di dalam berpuasa ini sendiri, sekali lagi kami sampaikan bahwa tidak bisa melompat. Wah, aku nggak puasa, aku memberi makan 60 menit, nggak bisa. Harus puasa, dicoba dulu. Coba, baru kalau tidak menyanggupi, berarti kan Failam yastati itu kan berarti kalau tidak menyanggupi kan, baru kita memberikan makan kepada 60 orang miskin. Sehingga sekali lagi bahwa sanksi hukum daripada menjihad istri ini cukup berat. Maka kini jelas bahwa ketentuan puasa selama 2 bulan berturut-turut tadi hukumnya adalah sesuatu yang wajib. Kan secara bertahap tadi membebaskan rokobah, berpuasa 2 bulan berturut-turut, baru kalau tidak menyanggupi itu memberi makan kepada 60 orang miskin. Memberi makannya juga 60 orang miskin, banyak juga. Kalau biasanya puasa Ramadan ya berapa jumlah yang ditinggalkan? 10 hari, 10 hari, 10 hari ya 10 orang miskin. Ini 60 orang miskin sekali. Nah, oleh karena itulah saudara sekalian, jadi keterangan yang sangat singkat ini itu juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa mungkin saja kita, panjenengan atau siapapun pernah melakukan hal seperti itu, yang namanya manusia. Karena ayat ini diturunkan karena Allah tahu pada kebanyakan manusia mesti begitu. Ada nanti salah sedikit atau marah sedikit dengan istrinya, juga nanti menyamakan dengan ibunya yang mungkin punya sifat yang sama. Tapi kadang-kadang menyanjung istrinya yang punya sifat yang sama dengan ibunya yang bagus juga, disamakan juga, itu tidak boleh. Walaupun bagus, walaupun baik, mungkin kecantikannya, mungkin ya kecerdasannya, mungkin ya rajinnya, misalnya ini dan sebagainya, itu nggak boleh lah. Karena ibumu itu yang melahirkan kamu.
Nah, saudara sekalian, oleh karena itu dengan adanya ayat ini kita bisa belajar dengan keadaan bahwa sebenarnya Al-Quran itu banyak memberikan penjelasan-penjelasan yang harus kita teliti. Lalu muncul pertanyaan, kenapa hukum menjihar istri seperti itu kok sanksinya sangat berat? Apakah ada rahasianya di dalamnya? Loh, tentu saja Allah membuat satu ketentuan itu supaya kita berpikir, merenung, mempelajari, memperhatikan. Kenapa kok begitu berat? Nah, hendaklah kita semua ini menyadari bahwa setiap Allah menentukan hukum pasti mengandung kebaikan bagi manusia itu sendiri. Pasti. Sesuatu yang biasanya dianggap enteng oleh manusia, kadang-kadang mempunyai akibat yang besar. Maka ketentuan itu perlu diperhatikan secara cermat. Saudara sekalian, ibu adalah perempuan yang melahirkan kita. Maka kecintaan seorang anak lelaki kepada ibunya tidak mungkin disamakan atau diganti dengan kecintaannya kepada istri. Ibu kandung tidak boleh dinikahi. Maka hukum yang termuat di dalam surat 584 tadi, ayat 4 tadi juga melarang seorang suami menganggap istrinya seperti ibunya sendiri. Di mana seorang ibu tidak boleh ditalak atau dicerai, diganti dengan orang lain. Walaupun seorang ibu sudah meninggal, maka dia tetap ibu kita, tidak bisa berubah menjadi orang lain. Almarhum ibu saya masih begitu, tidak mungkin terus ganti orang lain. Padahal di dalam hukum Islam, seseorang mengizinkan, seorang suami maksud saya, mengizinkan mentalak istri, kemudian mengganti dengan perempuan lain kalau dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan tertentu lah, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, bisa dicerai, kemudian diganti oleh perempuan lain. Kalau ibunya sendiri nggak bisa. Nah, oleh karena itu, hukum menjihar itu juga mengandung pengertian agar seorang suami tidak terlalu mudah atau tidak terlalu tunduk kepada seorang istri, sehingga seorang suami dengan semuanya diperintah oleh istrinya seperti layaknya diperintah oleh ibunya sendiri, ibu kandungnya, maksudnya gitu pelajaran yang ada di dalamnya. Jadi ketentuan hukum yang seperti itu, bahwa seorang lelaki adalah menyadari bahwa suami kedudukannya setingkat lebih tinggi daripada perempuan yang jadi istrinya, sesuai dengan maksud surat Al-Baqarah ya, surat 2 ayat 228 dan juga surat An-Nisa surat 4 ayat 34, nanti silahkan diperhatikan di sana. Bahwa seorang suami itu adalah kedudukannya satu tingkat, satu derajat di atas istri. Karena itu seorang suami sebagai pemimpin tentu saja tidak seolah-olah diperintah istrinya itu seperti diperintah ibu kandungnya. Ibu kandungnya kan, "Le, kamu ke sana," itu mau. Dan itu enggak. Seorang istri tidak boleh seperti itu maksudnya. Harus juga mendudukkan seorang suami itu sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga. Nah, saudara sekalian, di dalam hal ini Allah memberikan pelajaran agar seseorang menghargai dan menghormati ibu kandungnya secara wajar dan tidak boleh disamakan dengan istrinya yang memang tidak mungkin memiliki kesamaan dalam hal apapun. Nah, hal ini tentu saja menyangkut masalah pendidikan. Kalau zaman dulu ada budi pekerti ya, dan juga kesusilaan di dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu, marilah saudara sekalian, kita perhatikan ya, keterangan yang singkat ini memberikan satu pemahaman yang sangat dalam bagi kita, yang hampir-hampir masih belum banyak yang menjelaskan ya, sehingga masyarakat tidak atau di dalam kehidupan masyarakat itu ya biasa-biasa saja, seorang istri merintah suaminya semua sendiri, ada juga. Terus kemudian ya istilahnya seorang suami menyamakan istrinya seperti ibu kandungnya itu hal yang tidak baik misalnya gitu. Wah, kamu itu seperti ibu saya, orangnya gini-gini ya, itu kan berarti kan nanti menyamakan. Ternyata kalau sekali masih dimaafkan, kalau diulangi ternyata langsung ada sanksi, yaitu membebaskan rokobah. Lah, membebaskan rokobah itu kelihatannya sederhana tapi sulit. Belum tentu setiap orang punya.
Kalau belum punya nyari dulu yang lama waktunya. Padahal sebelum itu kita tidak boleh bersentuhan dengan istri. Nah, setelah itu dicari ternyata tidak ketemu, tidak ada, baru yang kedua berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, dan selama itu belum selesai puasanya tidak boleh bersentuhan dengan istri. Nah, kalau sudah dicoba 1, 2, 3 kali ternyata tidak sanggup, fa'ilam yastati tadi, tidak menyanggupi, maka baru memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Ini semuanya cukup berat. Nah, oleh karena itu beratnya sanksi hukum tentang menziarahi istri tadi hanya menyata loh. Kata-kata begitu kok berat sekali ya. Sudah kami sampaikan tadi bahwa seperti itulah kita memposisikan seorang ibu tidak boleh disamakan dengan seorang istri. Demikian saudara sekalian keterangan singkat tentang menziarahi istri yang di dalamnya ada kewajiban berpuasa dan puasanya sangat berat, lebih berat dari puasa Ramadan, 2 bulan berturut-turut dan tidak boleh misalnya disambung nggak bisa, harus berturut-turut, mengulangi dari nol lagi karena berturut-turut mutatabi aini ya, sehingga dengan demikian itu juga untuk mendidik, memberi pelajaran tentang kesadaran bagi kita agar supaya kita hati-hati di dalam berbicara, hati-hati di dalam mengatakan sesuatu, hati-hati di dalam menyamakan terutama kepada ibu kandungnya yang memelihara kita, yang melahirkan kita dari kecil sampai dewasa. Demikian saudara sekalian, semoga memberikan manfaat yang betul-betul menyentuh kesadaran hati kita, akhirnya kita mengerti hakikat Al-Quran, fungsi sebagai petunjuk. Marilah kita cari, kita jelajah, kita teliti, kita tadabbur agar supaya mendapatkan pengertian-pengertian yang sebenarnya selama ini kita belum tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.